Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki bulan Mei dengan gembira. Pada tanggal 1 Mei 2024, gereja merayakan Santo Yusuf Pekerja. Saudara Agus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tentu saja kita pernah melihat pohon anggur dengan buahnya itu yang satu rangkai sangat banyak. Barangkali kita pernah minum anggur atau minum wine. Semua itu datang dari pohon anggur yang sebetulnya lebih layak kalau disebut sebagai kalau pohon anggur yang kita lihat di Indonesia itu nampaknya tidak benar-benar seperti pohon, tetapi dia yang merambat kemudian berbuah dari ranting-rantingnya. Buah-buah itu melekat pada ranting, tetapi juga ranting melekat pada pohonnya. Semakin banyak rantingnya, semakin banyak kemungkinan berbuah. Sementara pokoknya tetap satu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan berbicara tentang hubungan antara para murid, para pengikutnya, dengan dirinya, dengan menggunakan metafor pokok anggur dan ranting-rantingnya. Seringkali saudara-saudari metafor ini dipahami sebagai gambaran tentang hubungan antara Yesus dan para murid. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, memang ayat ini atau perikop ini pada umumnya memberi gambaran kuat tentang pola relasi antara Yesus dengan para murid, antara Yesus dengan para pengikutnya. Tapi kalau kita perhatikan saudara-saudari, tampaknya gagasan tentang berbuah juga merupakan gagasan yang penting dalam perikop ini. Kata buah muncul sebanyak 7 kali. Ranting yang berbuah dibersihkannya supaya banyak berbuah. Perikop ini ditutup dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudari-saudara, jika yang penting
itu adalah bagaimana pokok bisa berbuah banyak, maka peranan ranting lalu menjadi amat besar di sini. Tanpa ranting tidak banyak buah yang bisa dihasilkan, sebab buah tidak keluar dari pohonnya, tetapi dari ranting-rantingnya. Ranting rupanya juga ada gunanya, sebab buah dihasilkan justru melalui ranting-rantingnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari bagi kita betapa kita sebagai ranting-ranting yang melekat pada Yesus sebagai pokok itu mempunyai peranan yang sangat penting. Mempunyai peran kedudukan yang luar biasa di mata Tuhan. Sebab dari diri kita lah sebagai ranting-ranting kemudian muncul atau menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kenyataan ini meneguhkan kita bahwa sebagai orang-orang beriman, para pengikut Yesus, kita dipanggil pertama untuk melekat pada ranting, dan yang kedua menghasilkan buah. Keduanya saling mengandaikan. Buah tidak mungkin dihasilkan kalau kita sebagai ranting tidak melekat pada pokok yaitu Yesus. Dengan demikian saudara-saudari, siapapun yang melekat pada pokok yaitu Yesus, dengan sendirinya atau dengan demikian pasti menghasilkan banyak buah. Itulah hidup kita saudari-saudara. Hidup yang melekat pada Tuhan, bersatu erat dengan Dia, akan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara-saudari, mari kita sadari bahwa ternyata Tuhan sangat mengandalkan kita untuk menghasilkan banyak buah. Tetapi ingat satu hal, buah hanya bisa dihasilkan kalau kita sebagai ranting melekat erat bersatu dengan sang pokok anggur. Maka jangan melupakan bahwa persatuan yang erat dengan Tuhan sebagai pokok menjadi syarat untuk berbuah. Kita hanya mungkin menghasilkan buah yang baik kalau melekat pada pokok anggur. Maka saudara-saudari, untuk merawat itu semua, jangan pernah kemudian katakanlah mengabaikan firman Tuhan yang merupakan pedoman, pelita bagi jalan hidup kita. Jangan pernah melupakan kitab suci sebagai manual kehidupan. Dan jangan melupakan Ekaristi sebagai tempat kita boleh menerima sari-sari makanan yang penting. Sari-sari makanan rohani yang membuat kita bisa menghasilkan buah yang banyak, buah yang baik pula. Selamat saudara-saudari menghasilkan buah-buah yang baik berkat persatuan erat dengan Tuhan sebagai sang pokok anggur. Ingat, peran kita sebagai ranting itu penting sekali bagi Tuhan sebagai pokok. Sebab melalui kitalah sekali lagi buah-buah dihasilkan. Melalui Andalah buah-buah itu diharapkan muncul, dihasilkan, dan itulah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkaulah sang pokok anggur dan kami ranting-rantingnya. Hanya dalam persatuan, dalam melekat erat padamu, kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Kuatkan kami agar kami senantiasa boleh menjaga, agar kami tetap bersatu, tak terpisahkan denganmu. Sebab dengan cara itulah kami bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan namamu semakin dipermuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.